Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai Allah memberikan gelar pada kita, hamba-hamba yang mendapatkan gelar husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah kebakaran, musibah rumah tangga, musibah pikiran ruwet, musibah ekonomi maupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, kesehatan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada sore hari ini masih di bulan Ramadan, semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semua, ya. Yang bagi umat muslim semoga dimudahkan dalam segala urusannya, baik urusan ibadah maupun urusan muamalah, ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur pedang. Kali-kali ndak bahas pedang lah, jangan keris terus atau tombak terus. Nah, tadi saya ketika lihat-lihat stok, tak buka-buka, oh ini kayaknya belum pernah dibabar. Nah, mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini menjadi satu tambahan ilmu untuk sahabat Pusaka Jawa. Karena yang akan saya sampaikan ini pamornya tergolong pamor yang sangat jarang ditemui dan jarang orang mengerti atau jarang orang tahu karena kelangkaan pamor ini. Dan pamor ini ikutnya kelasnya kelas pamor udan mas. Kita ketahui pamor udan mas banyak yang mencari dan menjadi pamor yang best seller, baik itu udan mas tiban maupun udan mas rekan. Ya sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita ambil bilah pusakanya. Sebelum kita buka bilah pusakanya, kita babar dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini masih bawaannya sahabat Pusaka Jawa, ini di dalamnya ini kayu tapi dilapisi oleh kulit. Kulitnya tebal dan masih utuh. Ya sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tak dekatkan ke kamera. Pamornya muyek ya. 0000 bulut banyak banget. Nanti tak jelaskan pamor apakah itu. Sahabat Pusaka Jawa, ini adalah dapurnya dapur pedang Jawa, yaitu dapur pedang Lameng ya. Dapur pedang Lameng. Dapur pedang Lameng tergolong pedang sabet karena kalau pedang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk pedang sabet atau tebas, yang kedua pedang tusuk yang dihunuskan ujungnya. Biasanya untuk pedang tusuk itu ujungnya lancip seperti pedang-pedang suduk maru atau suduk yang lain lah, pedang suduk. Dan biasanya untuk pedang-pedang suduk dipakai oleh orang-orang yang berbadan ramping agar lincah dalam memainkannya. Sedangkan untuk pedang-pedang sabet seperti ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang mempunyai badan yang gede, tegap, terus kekar. Karena apa? Karena untuk menyabet atau menebas lawan mantap. Karena di kelebihan dari pedang sabet adalah biasanya di ujungnya itu agak lebih lebar daripada yang di bawah. Kalau pedang tusuk di sininya lebih lebar, di ujungnya meruncing tambah kecil. Itu perbedaannya. Bahkan biasanya pedang sabet di sininya tumpul, tapi di sininya tajam. Nah, ciri-ciri dari pedang Lameng adalah di bagian atasnya ini majal atau tumpul, kemudian di ujungnya ini melengkung atau cembung ya, dan di bawahnya ini tajam. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini pedangnya mempunyai pamor dua. Dwi pamor. Sekarang saya akan babar satu dulu. Pamor apakah itu?
Sahabat Pusaka Jawa, saya kedepankan, mudah-mudahan terlihat oleh kamera. Pamornya ini adalah, kelihatan tidak sahabat Pusaka Jawa? Pamornya ini bentuknya kumpulan dari bulatan-bulatan yang kecil yang berlapis-lapis. Ukuran bulatannya ini lebih kecil dari pamor udan mas, bulatannya udan mas sahabat Pusaka Jawa. Dan ini pamornya banyak sekali, full bilah, bolak-balik pun sama ya. Jadi bentuk pamor ini merupakan kumpulan dari bulatan-bulatan yang kecil yang berlapis-lapis sahabat Pusaka Jawa. Ini pamornya. Pamor apa ini Mas O? Ini adalah pamor sisik sewu ya. Pamor sisik sewu, bukan pamor mrutu sewu. Kalau pamor mrutu sewu masih banyak orang punya, tapi ini pamor sisik sewu. Ya, kita ketahui sisik sewu itu kan kalau di keris naga yang sisiknya 1000 ya nogo sosro, seperti itu ya. Sahabat Pusaka Jawa. Kemudian untuk di bagian sor-soran sini ya, di bagian sor-soran sini ini ada pamor berbentuk huruf U terbalik. Saya dekatkan. Berbentuk huruf U terbalik, ini adalah pamor batu lapak sahabat Pusaka Jawa. Ya, oke ya, sekarang kita bahas dulu tentang pamor sisik sewu. Pamor sisik sewu tergolong pamor yang jarang orang ketahui atau banyak orang yang tidak tahu karena kelangkaan dari pamor ini. Ya, pamor sisik sewu tergolong pamor tidak pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya. Sebagian pencinta keris beranggapan pamor sisik sewu ini ya, tuah atau angsarnya ya sahabat Pusaka Jawa, itu untuk memperlancar jalannya rezeki. Yang pertama untuk memperlancar jalan, kemudian menambah derajat pemiliknya. Ya, ketika rezekinya bertambah, maka derajatnya pun bertambah. Nah, ini ada doa dari Sang Empu, rezekinya diperlancar, kemudian juga mempunyai kederajatan, kemudian juga untuk menambah wibawa, kewibawaan ada. Jadi untuk pamor sisik sewu, karena satu untuk memperlancar jalannya rezeki, kemudian untuk kederajatan, yang ketiga juga untuk kewibawaan, makanya pamor ini banyak dicari oleh para pengusaha yang karyawannya banyak. Jelas dong, ketika jadi seorang pengusaha, pastikan ketika menjalankan roda perusahaannya kan dibutuhkan kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan perputaran roda perusahaannya agar usahanya lancar, rezekinya lancar. Di sini memperlancar jalannya rezeki. Biasanya kan kalau kita di jalan, di tengah sedang berupaya untuk mencari nafkah, apalagi ini bentuk perusahaan, selalu ada hambatan. Nah, entah itu hambatan dari manusia, entah itu hambatan dari tetangga sebelah atau makhluk halus, ya, itu dilancarkan, dipermudah, dihilangkan. Doa dari Sang Empu seperti itu. Makanya pamor sisik sewu ini banyak sekali yang nyari adalah para pengusaha. Dan kenapa kok sahabat Mas Oo kok Empu tidak naruh di bilah keris? Ya, kemungkinan pemesan awalnya itu menginginkan dalam bentuk pedang. Ya, kita ketahui pedang juga mempunyai fungsi double. Yang pertama untuk sebagai senjata pelindung diri dari serangan musuh ataupun untuk survival, entah itu untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua diambil sisi tuahnya. Kenapa? Perbedaan pedang biasa dengan pedang dahulu ada di doa dan dari bahan maupun pembuatannya. Kenapa ini kok beda dengan pedang-pedang yang biasa? Pedang-pedang yang biasa kan banyak tuh di Cibatu sana, Sukabumi. Kan orang banyak produksi pedang-pedang yang tajam sekali, yang sekali di ini. Perbedaannya dengan ini ada doa-doa khususnya dan ada ritual khususnya. Makanya juga tosan aji, tosan artinya adalah besi, aji yang dimuliakan. Artinya dari segi bahan pun dipilih. Kalau untuk pedang ataupun golok-golok yang biasa itu cukup dengan baja saja sudah cukup, sudah jadi.
Kalau ini dari bahannya pun dipertimbangkan sekali, dari bahan besinya, bijinya maupun dari bahan pamornya, yang akan menghasilkan satu seni karya yang indah, yang agung. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, setelah mendapatkan bahan yang bagus, kemudian sang empu mulai menyatukan unsur dari unsur bumi dan unsur langit. Kenapa dinamakan unsur bumi dan unsur langit? Biji besi dan biji baja itu kan dari bumi. Yang satunya lagi meteor dari langit. Makanya unsur bumi dan langit dijadikan satu, kemudian terjadilah bahan pusaka Tosan Aji ini yang dalam bentuk pedang. Kemudian doa dan harapan dari sang empu dilambangkan lewat pamor. Doanya untuk tadi memperlancar kerezekian, kemudian untuk kewibawaan, agar apa yang diomongkan itu orang menghargai. Setiap yang menjadi omongannya orang itu dihargai. Ya, kemudian yang ketiga adalah untuk kederajatan. Derajatnya naik. Ya. Karena maka dari ini, dari 3 faktor ini, kebanyakan yang mencari adalah para pengusaha yang karyawannya banyak. Kalaupun umumnya nih tidak untuk pengusaha, ya bisa saja pemimpin atau lurah atau orang yang mempunyai bawahan yang banyak. Entah itu di instansi sebagai kepala sekolah kah, sebagai kepala dinas kah. Kan dibutuhkan kewibawaan, dibutuhkan kederajatan agar karirnya naik. Yang ketiga, agar rezekinya pun lancar. Karena hidup di dunia ini pasti ada halangan, tidak mesti mulus-mulus saja. Di sini doa dari sang empu, apa yang menjadi halangan itu dipermudah, bahkan mungkin dihilangkan sampai seperti itu untuk urusan rezeki, sahabat Pusaka Jawa. Nah, seperti itu. Ini tuah atau angsar dari pamor Sisik Sewu. Pamor Sisik Sewu tergolong pamor yang jarang ditemui dan jarang orang tahu. Taunya mungkin pamor Mrutu Sewu. Ya, beda Sisik Sewu dengan Mrutu Sewu. Sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita lihat pamor yang ada di bagian sor-soran ini. Ya, pamornya berbentuk huruf U terbalik ini. Ini karatan ya, karena sebenarnya ini sudah saya warangi, cuman karena saya tidak memberikan minyak, akhirnya agak timbul karat. Tapi nanti kalau diminyaki lagi pasti hilang, sahabat Pusaka Jawa. Karena ini karatnya karat tipis aja karena bekas tangan. Kemudian ini adalah namanya pamor batu lapak yang dengan gambaran huruf U terbalik yang di sininya terus. Ya. Kemudian pamor batu lapak tergolong pamor miring. Pamor batu lapak juga tergolong pamor rekan. Artinya pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Pamor batu lapak tergolong pamor titipan. Pamor titipan berarti pamor yang ditancapkan setelah bahan hampir mau jadi. Kemudian pamor batu lapak juga tidak pemilih. Sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau dari pamor batu lapak adalah yang pertama untuk singkir boyo, untuk menyingkirkan bahaya, ya, tolak bala. Yang kedua untuk derajat dan pangkat, sama dengan tadi pamor Sisik Sewu ya. Yang ketiga adalah apa yang diucapkan orang, apa yang diucapkan dia akan dihargai. Berarti ini doanya double, saling menguatkan. Intinya ketika orang ini mempunyai pedang ini ya, sahabat Pusaka Jawa, pedang ini dengan pamor Sisik Sewu ya, dengan pamor Sisik Sewu, ini orangnya rezekinya pun omber. Ya, kemudian rezekinya banyak, kemudian mempunyai kewibawaan, derajat pangkatnya pun bagus, tinggi. Apa yang diomongkan itu dia orang menghargai, kemudian dia mempunyai protek perlindungan. Ini singkir boyonya tidak cuma untuk tetangga sebelah, tapi juga untuk manusia juga. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, jadi istimewanya dari pedang yang dahulu kala dengan pedang buatan sekarang adalah dari bahan, dari cara pembuatannya. Ya, karena bahannya mencakup 2 unsur baik bumi maupun langit. Ya, langit itu batu meteor, bumi itu baja dan besi, dijadikan satu. Kemudian dari segi pembuatannya memakai ritual dan doa-doa khusus yang memang difokuskan kepada pesanan sang pemilik awal pedang ini.
menurut saya pedang ini dulunya kemungkinan besar dimiliki oleh seorang yang status sosialnya besar, tinggi di masyarakat. Bisa jadi dia jadi orang kaya, bisa jadi dia seorang pemimpin. Karena di sini mencakup kewibawaan dan karisma, omongannya dihargai. Makanya pamor sisik sewu itu banyak dicari oleh para pengusaha maupun para pejabat-pejabat tinggi. Ya, karena mencakup, apalagi ini ada dua pamor. Ada dua pamor, batu lapak dan sisik sewu. Batu lapak juga ada sisi perlindungannya. Biasanya pamor batu lapak itu banyak dimiliki oleh militer, cocok dimiliki oleh militer. Tapi orang biasa pun bisa, sahabat Pusaka Jawa. Jadi sahabat Pusaka Jawa tidak perlu ini ya, tidak perlu, oh saya nggak bisa, ini cocok militer. Enggak, militer cocok. Tapi untuk orang awam pun cocok, yang bukan militer, sipil seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari besinya, ya besinya yang hitam, ini kan hitam tapi apa ya? Coba. Hitam dan kebiruan ya. Ini kan di sini hitam. Selain pamor ya. Ini di sini hitam tapi kebiruan. Ini dan warna putih ya, putih dan biru. Ini adalah besi Windudadi. Ya, besi Windudadi konon berasal dari tenggorokan Sang Hyang Mudik Batara. Tua atau angsar dari batu Windudadi itu untuk keteguhan, artinya tidak gampang goyah. Orang itu tidak gampang goyah. Ya, kemudian juga untuk kekuatan. Selain hatinya teguh, juga untuk kekuatan, power. Ya, kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan tidak tenggelam di air, artinya ketika ada di air terdapat musibah pun tidak sampai tenggelam, seperti itu. Ya, bukan setelah punya pedang ini setelah dijelumkan terus ngapung, tidak. Artinya Allah memberikan keselamatan agar tidak sampai mati di tenggelam di air, seperti itu. Kalau kita lihat dari pasikutannya, sahabat Pusaka Jawa, pasikutannya yang ramping, ya, pasikutannya yang ramping, kemudian berkesan wingit, pamore bior begini. Pamore bior, sahabat Pusaka Jawa. Jelas ini pamor bior. Ini estimasi menurut saya ya, ini estimasinya adalah Mataram Sultan Agung yang pamore royal. Pamornya ini di sawang demes, kewes, ganteng, ayu. Nek wadune ayu, nek lanangnya ganteng. Ya, dipakai juga enak, tangtingannya enak. Ya, ini estimasi Mataram Sultan Agung. Karena dilihat dari pamornya juga, pamornya bior, meteorit semua jelas. Ya, ini pedang istimewa, sahabat Pusaka Jawa. Ya, jelas ini pedang istimewa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kalau kita bicara tentang pedang lameng untuk Keraton Ngayogyakarta juga punya sebagai Kanjeng Kiai Mangun Oneng. Kanjeng Kiai Mangun Oneng itu adalah pedang bentuknya pedang lameng seperti ini. Ada ceritanya, sahabat Pusaka Jawa, ketika Raja Mataram yang bergelar Sultan Hamengkubuwono ke-1 atau Mangkubumi, dulu kan namanya ini ya, Pangeran Mangkubumi. Kemudian Mataram kan dibagi bagi 3 dong. Mangkunegara, Surakarta, kemudian Jogja. Nah, Pangeran Mangkubumi itu kan kemudian diangkat menjadi Hamengkubuwono ke-1 pada tahun 1749 Masehi. Ya, dan pada saat itu kan bupati-bupati yang dari Keraton Surakarta ada yang ingin bergabung kepada Hamengkubuwono I. Padahal pada saat itu juga ada bupati-bupati yang bersekutu dengan VOC. Ada yang bersekutu dengan VOC yang ingin memberontak kepada Surakarta. Ya. Nah, salah satunya yang dicurigai karena mempunyai karakter yang kurang bagus, yaitu bupati itu Mangun Oneng yang dari Pati. Akhirnya Bupati Mangun Oneng itu dieksekusi
memakai pedang lameng. Kemudian pedang lameng itu dinamakan Kanjeng Kiai Mangun Oneng. Jadi untuk pusaka di Keraton Ngayogyakarta sendiri juga ada yang bentuknya pedang lameng, yaitu Kanjeng Kiai Mangun Oneng. Tadi ceritanya sudah saya jelaskan seperti itu. Mangun Oneng itu nama seorang dari wilayah Pati yang dicurigai tidak jujur atau punya indikasi berkhianat seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak buat PR, jika tidak maafwan minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.